Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan kedua ini untuk kelas 10 kita lanjutkan, yaitu ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwa utawi Allah alladzi iku alladzi dzat yusawwiru kang gawe rupa sapa Allah, sapa alladzi kum ing sira kabeh fil arhami ing dalam kandungan. Kalau bahasa zaman dulu telanaan, is kandungan lebih paham. Kaifa hali kaya apa yasa'u ngersakaken sapa Allah. Jadi di dalam kandungan Allah lah yang membentuk manusia, kita selaku manusia, min dzukuratin saking lanang, wa unusatin lan wadon, wa bayadin lan putih, wa sawadin lan ireng, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono madkur. Laki, perempuan, hitam, putih. Ini menurut Syekh Jalaluddin ini. Namun sekarang menurut ilmu kedokteran, orang sudah bisa mulai memprogram anak ini nanti jadi laki-laki atau perempuan, anak ini nanti diupayakan jadi yang putih atau yang hitam. Ini jadi sekarang sudah berjalan dengan ilmu pengetahuan, yaitu istilahnya dengan cloning. Nah, sekarang kalau di luar negeri sudah banyak cloning, tapi cloning hewan, sementara manusia belum berani. Jadi mengcloning manusia belum berani. Inilah. Nah, apa Allah kalah dengan manusia ketika manusia sudah bisa memprogram anak laki-laki dan perempuan, putih dan hitam? Tidak. Ini penafsiran mufassir ketika itu. Nah, kita kembangkan. Allah lah juga yang membentuk manusia dari sisi karakter, dari sisi nasib. Nanti ini jadi kaya atau miskin. Nah, itu. Terus iman apa enggak, terus matinya bagaimana, rezekinya itu bagaimana. Nah, semua itu tidak bisa dideteksi atau dirancang oleh manusia. La ilaha ora ono pangeran iku maujud illa huwa kejaba angin Allah al azizu zat kang mulya fi mulkihi ing dalam kerajaane utawa keratone Allah. Al-Hakimu tur bijaksana fi sun'ihi ing dalam kegawiane Allah. Jadi Allah lah zat yang menang dalam kerajaannya dan sangat bijaksana di dalam semua
apa yang diperbuat oleh Allah. Di situ Allah sangat bijaksana. Mungkin pandangan manusia salah, tapi menurut Allah adalah tidak ada yang salah. Pasti ada hikmahnya semua itu. Huwa utawi Allah iku alladzi dzat anzala kang nurunake sapa alladzi alaika ing atase sira nurunake alkitab ing kitab. Minhu iku saking kitab ayatun utawi pira-pira ayat muhkamatun kang jelas dalile, kang jelas oleh nuduhake. Tegese wadihatud dalalati, jelas oleh nuduhake. Jadi ada ayat-ayat yang jelas, tidak perlu penafsiran. Salah satu contoh perintahnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, jelas. Jadi tidak perlu penafsiran lagi. Itu. Guna utawi ayat iku ummul kitabi, dadi asale kitab, pokoke kitab. Tegese asluhu utawi asale ummul kitab al-mu'tamadu, kang digawe tetanggenan itu dibuat pegangan alaihi ing atas opo alaihi ing atase asal fil ahkami ing dalam pira-pira hukum. Jadi yang disebut ummul kitab itu yaitu asalnya kitab itu dibuat pegangan hidup ini jelas, perintahnya jelas, itu sehingga tidak perlu orang bertanya lagi. Itu namanya ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang sudah jelas, itu tidak perlu penafsiran lagi. Wa ukharu lan utawi ayat kang liya iku mutasyabihatun, ayat-ayat kang samar maknane. Mutasyabihat, samar. Nah, contoh wa man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta, maka dia juga buta di akhirat. Lah ini nggak bisa. Kenapa? Ya, yang di sini yang dimaksud buta itu bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Tuh, ya kalau difahami langsung, ya kasihan orang yang buta. Nah, itu karena di dunia buta, di akhir pun nanti akan buta. Ini karena ada orang-orang yang tidak mau takwil, tidak mau menjelaskan. Nah, itu banyak ayat-ayat seperti itu. Nah, diantaranya di sini dicontohkan la tufhamu, ora bisa difahami apa ma'aniha, piro-piro maknane mutasyabihat. Ka'awa ilis suwari, kaya piro-piro kawitane surat. Ya seperti alif lam mim, toha, yasin, itu termasuk mutasyabihat. Nah, itu kenapa? Ya karena tidak ada yang tahu, jangankan kita, Nabi sendiri nggak tahu. Nah, itu kemarin sudah alif lam mim itu ya kalau sekarang ini karena ada harokat, nah akhirnya bisa difahami. Dulu Al-Quran tidak ada harokat, tidak ada titik. Itu jadi awal surat itu tidak ada yang tahu. Nah, itu nah ditafsirkan penjelasannya seperti lafadz toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, berarti toha itu adalah lakob atau julukan atau nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga yasin, itu yasin innaka. Nah berarti yasin itu salah satu nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'luhu, itu waja'luhu lan utawi dadeknoi Allah terhadap Al-Qur'an kullahu ing sekabehane ummul kitab muhkaman kelawan den kukuhake utawa den jelasake. Nah, itu fi qaulihi ing dalam dawuh Allah, fi qaulihi ing dalam dawuh Allah taala rupane uhkimat
ayatuhu uhkimat dan jelasake apa dalile dan jelasake dalile utawa den kukuhake apa ayatuhu pira-pira ayate Al-Qur'an bimakna annahu kelawan arti setuhuni Al-Qur'an iku laisa ora ana iku fihi ing dalam Quran apa aibun cacat. Jadi hukum-hukum yang dalam Al-Quran itu tidak ada yang cacat, maknanya pun juga begitu, bisa difahami. Itu wa mutasyabihan lan maknane mutasyabihan ayat kang samar fi qaulihi ing dalam dawuh Allah Ta'ala rupane kitabam mutasyabiha, yaitu lafadz kitabam mutasyabiha bimakna anna ustune Al-Qur'an iku yusbihu nyerupani apa ba'duhu sebagian di Al-Qur'an ba'dun ing sebagian fil husni ing dalam kebagusane atau ing dalam baguse wasidqi lan ing dalam temen ceritane benere cerita. Jadi Al-Qur'an itu sangat indah, sangat bagus. Nah itu sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy ketika itu ingin menandingi Al-Quran, tidak ada yang bisa. Bahkan mulai orang yang paling pandai buat syair tidak bisa, sampai buat kelompok tidak mampu. Terus bahkan ada orang-orang yang menyewa supaya bisa menandingi Al-Quran, hasilnya pun tidak bisa. Jadi cerita Al-Quran itu benar-benar, maka Al-Quran itu bercerita tentang sesuatu yang lewat dan sedang dijalankan dan yang akan datang. Tidak ada yang tidak benar-benar semuanya. Kalau salah itu bukan Al-Qur'annya tapi persepsi orangnya yang salah. Tuh, dah titik. Fa ammal ladina mongko anapun utai wong-wong fi qulubihim dalam apira-pira atine alladina zaigun utawi condong utawa nyeleweng mailun tegese condong anil haqqi saking barang kang bener. Jadi ada orang-orang yang hatinya itu condong tidak mengikuti barang yang benar, menghindar dari barang yang benar, condongnya menghindari dari yang benar. Nah terus gimana? Fayattabi'una mongko padha manut sapa alladina manut ma ing barang tasyabaha kang samar apa ma minhu saking Al-Qur'an. Mereka mengikuti sesuatu yang serupa, yang kurang jelas, maksudnya ada ayat-ayat yang membutuhkan pemikiran, membutuhkan ya olah pikir yang cukup rumit. Maka bagi orang-orang yang nggak cerdas, yang nggak pinter, nah itu yang nggak dekat kepada Allah, ya sulit untuk memahami ini. Ibtigha krana golek tolabal fitnati tegese golek fitnah lijuhalihim krana budune alladina biwukuhim kelawan tumibane alladina fis syubhati ing dalam perkara kang samar walubasi ya tegese campur maknane, bawur maknane. Itu wa batigha ta'wilihi lan amri golek takwili Al-Qur'an tafsirahu tegese tafsiri Al-Qur'an wa ma ya'lamu lan orang ngerti wa ma la ya'lamu orang ngerti takwilahu ing takwili Al-Qur'an tegese tafsirahu tegese tafsir Al-Qur'an illallahu angin sapa Allah wahdahu hale suwijine Allah. Jadi tafsir ayat-ayat yang mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalaulah seandainya ada orang mentakwilkan itu menurut mufassir, belum tentu takwilnya itu diterima oleh mufassir lain. Nah, itu diantaranya ya makanya kita tidak hanya baca satu tafsir. Ya dari beberapa tafsir di situ mungkin ada penjabaran, mungkin ada penolakan, mungkin ada sesuatu yang nggak pas. Nah ini itu bisa terjadi. Pun cukup. Wallahu a'lamu bishawab. Sini dulu
kita lanjutkan nanti. Warrasikhuna fil ilmi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.